Keminan. Pemerintah mengumumkan kemenangan diplomasi tarif ekspor produk andalan ke Amerika Serikat turun dari ancaman 32% menjadi 19%. Di atas kertas, ini tampak seperti prestasi besar. Para pejabat merayakan, publik diajak percaya bahwa pasar Amerika kini lebih terbuka. Tapi, benarkah ini kemenangan sejati? Mari kita analogikan, harga barang dinaikkan drastis, lalu didiskon ke harga yang tetap lebih mahal dari semula. Apakah itu benar-benar untung? Euforia sering menutupi fakta, kita lupa bertanya, lupa mengkritisi. Kemenangan bukan sekadar angka di atas kertas, tapi soal kesejahteraan rakyat dan kekuatan industri nasional. Apakah kesepakatan ini benar-benar membawa kita ke sana? Kita harus membedah narasi ini, bukan untuk mengecilkan usaha diplomat, tapi agar publik berpikir kritis. Kemenangan sejati adalah kebijakan yang memperkuat fondasi industri dan membuka lapangan kerja. Mari kita gali lebih dalam. Apa konsekuensi di balik kemenangan ini? Apakah kita benar-benar menang, atau hanya menghindari jebakan yang sudah disiapkan? Untuk memahami situasi Indonesia, kita harus memahami taktik Donald Trump. Prinsipnya, ajukan ancaman setinggi langit, lalu gunakan tekanan maksimal. Ancaman tarif 32% hanyalah strategi untuk menciptakan krisis buatan. Setelah negosiasi, hasil akhirnya tetap lebih buruk dari kondisi awal. Ini bukan diplomasi win-win, tapi permainan kekuatan dan intimidasi. Negara target dipaksa memilih antara kerugian besar atau kerugian sedang. Pola ini mengubah lanskap perdagangan global, memaksa negara-negara berpikir ulang soal strategi ekonomi. Memahami taktik ini penting agar kita tidak terjebak dalam permainannya. Indonesia bukan satu-satunya korban taktik ini. Meksiko dan Kanada pernah diancam pembatalan NAFTA, lalu dipaksa memberi konsesi besar dalam USMCA. Uni Eropa diancam tarif mobil, akhirnya berjanji membeli lebih banyak produk Amerika. Jepang dan Korea Selatan juga dipaksa membuka pasar dan menerima kuota ekspor. Bahkan Tiongkok harus berkomitmen membeli produk Amerika dalam perang dagang. Semua negara dipaksa tunduk pada tekanan demi menghindari skenario terburuk. Polanya sama, ancaman besar, negosiasi, lalu konsesi untuk Amerika. Indonesia hanya satu bab dari strategi global yang sistematis. Mari kita lihat data sebenarnya. Sebelum ancaman, tarif ekspor ke Amerika rata-rata hanya 18,2%, bahkan lebih rendah lewat GSP. Setelah negosiasi, tarif naik jadi 19%. Kita tidak mendapat diskon, justru membayar lebih mahal dari sebelumnya. Ini ilusi kemenangan. Kita hanya menghindari ancaman yang diciptakan pihak lain. Pilihan kita sangat rugi atau agak rugi. Klaim kemenangan diplomasi terasa kosong jika hasil akhirnya merugikan. Kita harus belajar dari jebakan psikologis ini dan memperposisi tawar ke depan. Di balik tarif 19%, ada harga lain. Komitmen membeli produk Amerika, potensi pelonggaran aturan TKDN dan ancaman PHK di industri lokal. Jika aturan TKDN dilonggarkan, fondasi industri nasional bisa runtuh. Kesepakatan ini juga berisiko melanggar prinsip MFN-WTO, membuka peluang banjir impor dari negara lain. Kita harus waspada, perang dagang bukan pertandingan persahabatan. Saatnya membangun ekosistem industri nasional yang kuat dan mandiri. Diversifikasi pasar ekspor, perkuat riset dan lindungi pasar dalam negeri. Kedaulatan ekonomi adalah benteng terakhir kita. Siapkah kita membangunnya?